Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidallah tabaraka wa ta'ala wa muslimin ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Pada seluruh pemirsa yang kami hormati, kembali lagi di channel Kuscar. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan data fakta tentang Pondok Api Salaf Tegarjo Magelang. Jikalau kita bahas dari satu persatu, maka banyak sekali yang sebenarnya akan kita bahas. Namun pada kali ini saya merangkum 10 fakta di pesantren Tegarjo. Apa saja? Mari kita simak bersama-sama dari satu persatu. Yang pertama, berdiri tahun 1944. Pondok Api Tegarjo berdiri pada sekitar tahun 1944, tepatnya yaitu tanggal 15 September 1944, yang mana bahwa sebelum berdiri Kiai Khudori minta restu pada mertuanya, yaitu Kiai Haji Dalhar, untuk mendirikan pondok pesantren di Tegarjo. Pada awal pertama kali berdiri hanya berjumlah 7 santri. Bangunan pondok pun masih apa adanya, masih sederhana dan hanya berupa bambu mirip seperti rumah panggung. Pondoknya pernah diangkat. Dari sumber para alumni sepuh dan keterangan ini saya ambil dari wawancara dari beberapa alumni yang sepuh, dan kontennya juga ada pada video sebelumnya. Saat setelah merdeka, kondisi bangsa Indonesia belum begitu kondusif dan masih rawan. Dari itu banyak sekali penjajah yang sering membombardir daerah-daerah yang menjadi basis ataupun organisasi ataupun pesantren. Juga termasuk salah satunya adalah Pondok Pesantren Abi Tegarjo. Dari itu pernah suatu ketika saat akan ada penjajah datang ke Tegarjo, pondok pernah diangkat dan dibawa diungsikan ke tempat yang lebih aman. Pondok pernah dibakar oleh penjajah. Dari sumber alumni sepuh juga pernah diceritakan bahwa pondok pesantren Abi Tegarjo pernah dibakar oleh penjajah, dan semua santri termasuk juga Kiai Khudori mengungsi dan mengasingkan diri demi keamanan para santri dan juga keluarga. 4. Pondok yang berbasis salaf. Pondok yang sejak awal dibangun dan didirikan oleh Kiai Haji Khudori ini semenjak awal dari tahun 1944 hingga saat ini masih berbasis salaf alias kuno, dan pelajaran ataupun pengajian yang dikaji oleh para santri masih berkutip pada kitab-kitab salaf atau kitab kuning hingga sampai detik ini. Fakta yang selanjutnya nomor 5 adalah misteri kamar 19 dan kamar 20. Jikalau para pemirsa yang belum pernah mondok di Tegarjo, ada hal yang unik dan menjadi fakta bahwa kamar 19 dan kamar 20 ini hingga saat ini tidak ada. Entah karena apa sehingga pada
kamar kedua kamar tersebut tidak ada atau tidak dicantumkan kamar 19 dan 20. Ini menjadi misteri hingga saat ini, karena kamar itu memang benar-benar tidak ada. Hanya pria atau laki-laki. Pondok Pesantren Abi Salaf Tegarjo dari dulu hingga kini santrinya hanya semuanya adalah laki-laki atau santri putra. Karena memang dari awal beliau Kiai Haji Hudori pada saat itu hingga mungkin saat ini juga hanya diisi oleh para santri putra. Dulu ketika pertama kali 7 santri hingga saat ini hampir lebih 6.000 santri, semuanya adalah laki-laki. Dan untuk pondok pesantren perempuan ataupun wanita ada tersendiri, dan itu di luar daripada Pondok Abi Salaf Tegarjo. Fakta Pondok Abi Salaf Tegarjo yang selanjutnya, nomor 7 adalah wanita dilarang masuk. Sama seperti yang sebelumnya, yaitu hanya pondok laki-laki, maka kebalikannya perempuan dilarang masuk di pesantren ini. Dan ini adalah menjadi aturan bagi pesantren bahwa kaum hawa tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam pondok, baik perempuan yang masih muda ataupun setengah baya ataupun yang tua, tidak diperkenankan untuk masuk ke pondok. Di pintu gerbang pondok, baik yang ada di depan maupun di belakang, semua tertulis di papan bertuliskan wanita dilarang masuk. Sama juga dengan semua kamar yang ada di pondok bertuliskan wanita dilarang masuk, karena memang itu sudah menjadi aturan dari pesantren. 8. Haflah dan khataman. Pondok Abi Salaf Tegarjo mempunyai identik dengan haflah, dan haflah ini memang tercetus dulu pertama kali kata tersebut dibuat oleh beliau Kiai Haji Abdurrahman Hudori hingga saat ini. Haflah at-tasakkur lil ikhtitam menjadi ciri khas dan menjadi kebanggaan para santri dikala setiap akhir tahun, dan juga ditunggu oleh para santri, alumni maupun masyarakat yang ada di sekitar pondok pesantren. Karena pada khataman ini jugalah puncak daripada seluruh kegiatan yang ada di Pondok Tegarjo. 9. Tugu mental. Tugu mental adalah salah satu tugu buatan beliau Kiai Haji Hudori, dan pada saat itu tugu mental menjadi uzlah ataupun menjadi tempat untuk menyepi beliau saat berdoa. Sedangkan tugu mental di Tegarjo ada 3. Yang pertama adalah di dekat makom Kiai Haji Hudori. Yang kedua berada di dekat pondok pesantren Tarbiyatun Nisa ataupun dekat dengan dalam Kiai Haji Mudrik Hudori. Dan yang ketiga berada di Tepuh, karena pada saat ini Tepuh sudah menjadi pondok pesantren Subhanul Waton. Kondisinya tugu mental ini berada di tengah-tengah pondok pesantren Subhanul Waton Abi Asri Tegarjo. Fakta Pondok Pesantren Abi Salaf Tegarjo yang terakhir, nomor 10 adalah mujadah.
Mujahadah adalah menjadi bagian terpenting dari kegiatan para santri di samping mengaji, musyawarah, jamaah dan sebagainya. Mujahadah menjadi hal yang sangat diperlukan bagi pondok maupun para santri. Sedangkan para santri diwajibkan untuk selalu bermujahadah setiap hari. Dan ini juga disarankan kepada seluruh alumni atau mutakhrijin ketika nantinya sudah bermukim di rumah. Itulah 10 data fakta tentang Pondok AB Salaf Tegarjo. Mungkin masih banyak lagi yang belum bisa kami sampaikan, dan ini hanyalah sekedar rangkuman dan pengetahuan yang bersifat umum. Semoga sedikit bisa membantu bagi para pemirsa yang ingin mengetahui tentang pesantren AB Salaf Tegarjo Magelang. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, banyak kata-kata ataupun ucapan yang kurang berkenan para pemirsa semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.